Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Suari MPD dari Penerbit Pustaka Mahameru dan Klik Media, Pak Priyo Nugroho, Kepala SMK Inspiratif 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terbaik 1, Bu Aprilia Palupi, Guru SMK Inspiratif terbaik 1 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Ibu Israwikah, Guru SMA Inspiratif terbaik 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020. Dan yang berbahagia yang hari ini hadir di ruang meeting Bapak Ibu peserta webinar dalam rangka peluncuran buku karya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karya inspiratif di masa pandemi dari Kota Tembakau. Alhamdulillah di siang hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir bersama untuk sharing dalam rangka apa sih inovasi yang dibuat oleh Pak Priyo, Bu Aprilia, dan Bu Israwikah sehingga mereka bertiga ini dinobatkan oleh Kementerian Pendidikan menjadi kepala sekolah dan guru inspiratif terbaik 1 2020. Ini juga menjadi pengantar bagi kita semua, bagi saya dan Bapak Ibu peserta untuk menyiapkan diri mengikuti lomba yang sejenis, lomba serupa di tahun 2021. Maka itu kesempatan ini menjadi kesempatan yang langka bagi kita. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita gali semua yang sudah dihasilkan oleh Pak Priyo, Bu Aprilia, dan Bu Israwikah. Baik Bapak Ibu, menyingkat waktu, marilah kita buka webinar pada siang hari ini dengan berdoa memohon kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Berikutnya Bapak Ibu, sambutan mewakili Penerbit Pustaka Mahameru dan Klik Media yang diberi kesempatan oleh Pak Priyo, Bu Aprilia, dan Bu Israwikah untuk dipercaya untuk menerbitkan karya mereka bertiga. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Suari MPD, disilakan. Terima kasih Pak Muiz. Suara saya Pak jelas Pak Muiz? Jelas sekali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmatnya pada siang hari ini, hari Jumat. Kita masih bisa bersama-sama dalam rangka webinar secara online. Ini hal yang mungkin sudah sering kita lakukan di masa-masa pandemi seperti ini, tapi hari ini menjadi sangat spesial karena kita hadir bersama orang-orang yang hebat, orang-orang inspiratif. Ya, ada 3 orang inspiratif di sini, ya, Bapak Priyo, Bu Aprilia, dan Bu Israwikah. Ya, selamat datang Pak dan Ibu-ibu sekalian. Salatullah wassalamu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Penerbit Klik Media dan Mahameru mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami oleh Bapak Priyo dan kawan-kawan, orang-orang inspiratif ini. Beliau mempercayakan naskah-naskah yang tembus menjadi juara nasional untuk diterbitkan melalui penerbit kami. Dan harapan kami, naskah-naskah itu kemudian bisa menginspirasi teman-teman guru atau kepala sekolah yang lain ya untuk membuat karya-karya berikutnya, karya-karya inovatif diikutkan kepada lomba-lomba di tahun-tahun ke depan 2021 dan seterusnya. Harapan kami naskah-naskah tersebut, buku-buku itu nanti ya yang isinya adalah buku karya terbaik dari Pak Priyo dan Bu Aprilia serta Bu Israwikah, itu dijadikan menjadi satu buku, kemudian itu akan disebarluaskan melalui penerbit Klik Media. Mudah-mudahan buku itu menjadi inspirasi kepada para guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama Klik Media mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan kami ingin memperkenalkan diri bahwa kami Klik Media dan Mahameru, penerbit Indi yang berdomisili di Kabupaten Lumajang, dikelola oleh saya sendiri dan Pak Abdul Muiz sebagai pengelola.
kami alhamdulillah sudah menerbitkan ratusan buku Bapak Ibu, kemudian juga sudah dipercaya oleh banyak teman-teman guru maupun dosen di banyak daerah di berbagai provinsi, dan kami senantiasa memperbaiki kualitas kami karena di kami sudah ada tim yang insya Allah sudah sangat solid. Ada beberapa teman atau karyawan di rumah khusus bagian-bagian tertentu, misalkan khusus yang bagian ISBN, bagian menyusun atau mendesain sampul, kemudian juga bagian editor, dan juga layouter. Khusus edit di kami, di penerbit kami itu harus melalui beberapa tahap, karena kami sangat mempertahankan kualitas atau mutu. Sehingga editor pertama itu adalah editor yang diedit oleh teman kami, tim kami, yaitu dari Sarjana Bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu di layout, berikutnya itu melalui editor yang kedua, yaitu saya dan Pak Muiz juga ikut mengedit Bapak Ibu, naskah-naskah. Kemudian yang kami edit ada dua, jadi ada yang kami edit berupa soft file, ada juga yang berupa hard. Jadi yang berupa print out, kita edit, kita coret-coret, dan sebagainya. Baru setelah revisi, kita cetak. Itu yang kami lakukan setiap hari, sehingga kami ingin memastikan bahwa naskah-naskah yang terbit melalui penerbitan kami, itu bisa berkualitas. Kita minimalisir sekali adanya typo-typo atau kesalahan-kesalahan ketik, atau kesalahan-kesalahan estetika dalam penulisan. Itu kita kurangi seminimal mungkin. Kalau mungkin benar 100% mungkin akan sangat sulit. Kalau 100% kemudian tidak ada kesalahan sama sekali ya. Tapi paling tidak itu sudah kita melalui proses-proses belajar dari pengalaman-pengalaman menerbitkan buku, kemudian kita menambah SOP kami, bahwa proses itu harus lebih diperpanjang lagi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pengetikan atau penerbitan buku nantinya. Itu Bapak Ibu, selain di kualitas, kami juga berusaha memberikan layanan terbaik berupa pelayanan penerbitan yang cepat, sehingga di kami maksimum itu 15 hari, insya Allah sudah bisa terbit bukunya. Karena di tim kami sudah lengkap, sehingga naskah masuk, misalkan di tanggal 1, maka kita bisa memastikan bahwa di tanggal 15 naskah itu paling tidak sudah siap cetak. Seandainya cetaknya itu kadang-kadang memang harus antri di cetaknya. Tapi naskah itu sudah siap untuk dicetak. Selain edit oleh pihak penerbit, juga kami melibatkan pihak penulis untuk mengedit dan meminta revisi jika ada hal-hal yang masih perlu penambahan atau perlu perubahan, sehingga file berupa dari sampul sampai ke isi kami share juga ke Bapak Ibu penulis untuk dilihat, dibaca ulang, barangkali ada yang masih kurang pas, kemudian silakan memberi masukan kepada kami dari pihak penerbit, sehingga itu bisa ada perubahan-perubahan demi penyempurnaan buku-buku yang akan diterbitkan oleh Bapak Ibu. Itu dari kami Klik Media, sekedar memperkenalkan diri dan sekaligus mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan kami berharap Bapak Ibu semoga ke depan kita bisa bekerja sama menerbitkan buku. Ya, insya Allah kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, ya, cepat dan berkualitas. Ya, mudah-mudahan kerjasama ini senantiasa memberi berkah kepada semua dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari kami, karena saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari orang-orang hebat, Pak Prio dan kawan-kawan. Ya, saya juga sudah tidak sabar karena beliau adalah orang-orang inspiratif ya, sehingga kami tidak perlu panjang lebar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Suari, sudah disampaikan secara ringkas ya apa dan bagaimana Klik Media dan Pustaka Mahameru. Bapak Ibu, berikutnya kita akan menyimak pemaparan karena ada request tadi. Bu Aprilia Palupi sedang padat jadwalnya, sehingga kita beri kesempatan kepada Bu Aprilia untuk kita nanti lebih banyak sharing Bapak Ibu ya. Jadi lebih banyak sharing dengan Pak Priyo Nugroho, Bu Aprilia Palupi, dan Bu Israwika.
kita beri kesempatan kepada masing-masing orang-orang inspiratif ini untuk memberikan gambaran kepada kita bagaimana sih atau apa sih inovasi yang mereka lakukan sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menobatkan mereka sebagai guru dan kepala sekolah inspiratif 2020. Pertama kita beri kesempatan kepada Ibu Aprilia Palupi dari SMK N Bansari. Kepada Bu Aprilia disilakan. Suaranya kecil sekali, tidak terdengar. Bu Aprilia. Iya, kecil sekali. Halo? Ya, oke. Oh, iya. Ini pakai headset HP. Ya, bisa dimulai ya, Pak Wis ya? Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera, semoga kita senantiasa sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wis dan rekan-rekan semua yang telah memfasilitasi dalam penulisan buku ini, dan kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir dalam kegiatan webinar ini ya, Bapak Ibu. Maaf ini suaranya kalau tidak terlalu jelas. Kecil Bu, suaranya Bu. Mungkin perlu ganti headset. Suaranya kurang jelas. Kayaknya Bu Aprilia masih ini, suaranya perlu di ini ya. Sudah terdengar jelas? Iya, kecil sekali suaranya Bu. Tidak usah pakai headset. Kalau nggak pakai headset ini ramai sekali di sini. Ah, itu jelas itu, lebih jelas itu. Oh iya. Nah, sip. Nah, sebelumnya perkenalkan diri ya Bapak Ibu. Mungkin sebagian Silakan. sudah ada yang sudah kenal saya. Ya, nama saya Aprilia Palupi. Bapak Ibu bisa menyebut saya dengan panggilan nama Bu Upi. Biasanya disebut dengan Bu Upi. Saya mengajar di SMK Negeri Bansari sebagai guru pertanian. Nah, di sini saya hanya ingin sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Mengapa kok saya beri penghargaan sebagai guru SMK Inspiratif pada tahun 2020. Sebenarnya apa yang saya lakukan ini mungkin juga dilakukan oleh Bapak Ibu semua di sekolah. Karena apa? Saya yakin ya orang ini memiliki pengalaman dan belajar. Jadi Bapak Ibu, ini awalnya adalah dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemdikbud yang berkaitan dengan lomba satuan pendidikan aman bencana yang dilaksanakan pada Soalnya nek wis jalan nang tahu sekolahan ya. karena kegiatan tersebut kan kok makanya dilakukan pada sekitar bulan September ya. Dan nah kemudian Bapak Ibu apa yang saya lakukan kok sampai saya ditetapkan sebagai guru inspiratif tahun 2020. Sebenarnya saya hanya melakukan sebuah langkah kecil yang tepat pada waktunya. Langkah kecil itu apa? Sebelum adanya masa pandemi, saya sudah melaksanakan PJJ pada saat itu. Kebetulan saya sebagai instruktur dolmen di Provinsi Jawa Tengah. Nah, saya memanfaatkan ilmu apa yang saya dapat dari dolmen tersebut untuk saya terapkan kepada anak didik saya. Hambatan ada Bapak Ibu, tentunya ada penolakan dan lain sebagainya. Tetapi apa saya tidak pernah berhenti untuk terus meneruskan apa yang menjadi prinsip saya. Kalau hal baik, kenapa tidak bisa kita sebarkan di sekolah kita? Saya gunakan apa yang saya dapat di dolmen itu untuk mengajar. Karena kebetulan pada saat itu saya sering keluar, tidak berada di sekolah, sehingga tentu kewajiban
kewajiban saya sebagai mengajar harus tetap dipenuhi. Oleh karena itu, pada saat itu saya gunakan sebuah aplikasi yang saya dapat dari Dolet untuk mengajar, untuk memberi materi, untuk memberikan tugas kepada anak-anak saya. Dan kebetulan ada kegiatan pada saat bulan Maret, ya, kegiatan yang SPAB itu saya terapkan di situ. Pelajarannya saya ganti menjadi dengan tema yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang bencana. Oleh karena itu saya membuat sebuah kuis yang saya aplikasikan dengan aplikasi Microsoft Form yang saya berikan kepada anak-anak tentang kebencanaan. Ternyata respon anak-anak itu sangat luar biasa sekali. Kebetulan juga bencananya itu tambah, jadi bencana non alam, itu corona. Saya tambahkan lagi untuk kuisnya. Nah di situ, jadi anak-anak saya berikan kuis bencana alam dan bencana non alam. Nah dari kegiatan yang tadinya hanya tambahan saya memberikan materi kepada anak nih setelah mengajar itu ternyata bisa saya aplikasikan menjadi sebuah tulisan, menjadi best practice. Tentu sistematika yang saya buat adalah sesuai dengan yang ditentukan oleh Kemdikbud pada saat itu. Kemudian saya Mohon maaf, suaranya tidak jelas. ini saya sudah kedengaran? Oke, sudah Bu. Ya, memang kecil suaranya Bu Aprilia. Nggak apa-apa, monggo lanjut. Loh, Lanjut kalau Lanjut. 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 Nah ini, oke. Kemudian setelah membuat itu kan ada lomba. Saya ikutkan apa yang saya terapkan kepada anak itu menjadi sebuah tulisan best practice yang kemudian dilombakan di SPAB tersebut. Saya pun tidak berpikir kalau misalnya akan menjadi terbaik satu pada saat itu, karena apa yang saya lakukan itu juga yang saya lakukan. Kemudian yang saya tulis juga hanya mengikuti sistematika yang ada. Misalnya judulnya kenapa ya saya tulis seperti itu. Tetapi tentunya setelah saya membuat best practice itu, saya berkonsultasi dengan banyak orang yang tentunya senior-senior yang sudah berkiprah banyak dengan penulisan best practice. Ada Pak Rikedi, ada Pak Haji, ada Pak Sofyan, dan juga ada Pak Tio sendiri sebagai guru saya untuk berkonsultasi tentang best practice. Tentunya ini juga bukan best practice sama saya Bapak Ibu. Ini beberapa kali membuat best practice tentunya ada kekurangan-kekurangan yang setelah saya belajar banyak dari teman-teman bagaimana membuat best practice yang sesuai dengan sistematika yang ada. Tapi pada saat saya pengalaman seperti saya yang berkali-kali ditolak dan tidak masuk komunikasi dalam kegiatan Bapak Ibu tidak membuat saya patah semangat. Karena apa? Selalu ada pesanan ini yang menampung tulisan saya yang dikasihkan, kemudian saya harus belajar banyak bagaimana memperbaiki tulisan tersebut. Jadi itu Bapak Ibu yang saya lakukan. Kemudian untuk inovasi saya lakukan sebenarnya sesuatu inovasi bagi saya itu tidak harus sesuatu yang rumit, yang harus berkaitan dengan yang dilakukan. Artinya bagi saya tidak seperti itu. Bagi saya sebuah inovasi itu yang terpenting adalah suatu langkah kecil yang efektif yang bisa diterapkan pada saat kondisi yang tepat dan dampaknya terasa bagi siapa? Ya, bagi diri kita, bagi objek kita, bagi lingkungan kita yang bisa diterapkan secara praktis dan praktis. Nah, inovasinya sebenarnya kalau di tempat Bapak Ibu mungkin bukan suatu inovasi karena saya hanya menggunakan suatu aplikasi sederhana mobile app dan Microsoft Form, tetapi yang menjadi pembeda itu adalah konten yang saya gunakan misalnya tentang kebencanaan dan tentang corona. Jadi seperti Bapak Ibu, tentunya dalam pembuatan best practice
ada dilengkapi dengan literatur yang terpercaya dan akurat. Gitu. Biasanya untuk literatur yang digunakan itu adalah jurnal dan juga buku. Jika jurnal, gunakanlah biasanya yang terbaru. Usahakan yang terbaru, 5 tahun yang terbaru. Kemudian buku-buku penelitian. Misalnya kalau tentang perencanaan, saya gunakan sumber-sumber buku dari BNPB. Kemudian ada buku atau sumber-sumber yang lainnya. Itu pengalaman saya pada sistematika penulisan di buku. Kemudian pada saat wawancara, tentunya ini saya termasuk bukan orang yang pintar untuk berceramah atau memberikan informasi secara langsung seperti ini ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, pada saat wawancara pun pengalaman saya pada saat perlombaan tersebut diberi waktu 15 menit, tetapi saya tidak bisa memenuhi selama 15 menit untuk berbicara di depan dewan juri. Saya hanya menghabiskan waktu sekitar 5 menit Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang saya tulis tersebut secara singkat. Nah, tentunya ditanya, Bu masih banyak waktunya, silahkan itu selesai. Tidak, ada yang dapat saya ucapkan kembali Bapak, karena saya rasa yang saya sampaikan itu sudah menyeluruh. Ya kan? Kemudian, tolong Bapak tanya ke saya saja daripada saya yang menyampaikan. Gitu, akan saya jawab. Pada saat ditanya pun, saya memiliki kelemahan Bapak itu pada saat itu. Silakan Ibu buka aplikasinya. Aplikasi yang saya buka itu macet dan tidak bisa dibuka Bapak Ibu. Tapi disitulah tantangannya. Bagaimana kita berpikir alternatif lain untuk membuktikan bahwa kita benar-benar melakukan deskripsi Bapak Ibu. Nah, di situ saya tampilkan yang lain. Kembali ke sosial media tadi. Itulah kuncinya. Sosial media tadi. Saya bukakan di sosial media, di situ ternyata ada apa yang saya lakukan benar-benar saya lakukan, apa yang saya tulis itu benar-benar ada di situ. Semuanya mulai dari rancangan yang dilakukan, kemudian sosialisasinya ada di situ semuanya Bapak Ibu. Tetapi nanti kalau secara rinci bagaimana sistematika penulisannya ada di buku yang kami buat bersama bertiga itu. Itu adalah naskah asli kami Bapak Ibu, hanya dengan sedikit penyebutan. Mungkin lampiran-lampirannya yang tidak kami sertakan Bapak Ibu. Jadi di situ adalah naskah asli kami yang benar-benar itulah yang dimulaikan di sana. Semoga nantinya apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa juga memberikan kritik dan saran kepada kami. Ya, kami akan sangat terbuka dan senang sekali untuk pembuatan deskripsi yang selanjutnya ya Bapak Ibu. Meskipun ini sudah berhenti di perlombaan ini, tetapi insya Allah kami bertiga tidak akan pernah berhenti untuk berkarya, dan masukan dari Bapak Ibu itu sangat berharga buat kami semuanya. Semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat. Itu saja Pak Muid, mohon maaf Bapak Ibu, nanti juga saya tidak bisa bergabung sampai selesai karena saya harus mengikuti sosialisasi PDP yang dilaksanakan oleh kementerian, jadi tidak bisa ditinggalkan. Mohon maaf Bapak Ibu. Itu saja Pak Muid yang saya sampaikan, yang bisa saya lakukan kepada semuanya. Mohon maaf juga jika di sini tadi ada sedikit suara yang amit dan tidak begitu terdengar jelas itu Pak Muid. Kalau misalnya cek Bapak Ibu dengan kami akan senang sekali. Demikian Pak Muid. Terima kasih Pak Muid. Terima kasih Bu Aprilia. Sepertinya Bu Aprilia kesulitan dengan ini ya, bising suaranya sehingga suara Bu Aprilia semakin kecil. Tapi alhamdulillah nanti lebih jelasnya Bapak Ibu bisa ini ya, bisa membaca dari buku yang disajikan atau yang ditulis langsung oleh Bu Aprilia. Berikutnya kita beri kesempatan Bu Israwika apa Pak Priyo dulu ini? Pak Priyo?
Pak Priyo. Pak Priyo dulu aja. Oke. Kita beri kesempatan kepada Pak Priyo Nugroho. Beliau Kepala SMK Inspiratif 2020 terbaik 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mohon maaf Bu Aprilia, tadi lupa saya tidak membacakan membacakan biografinya. Pak Priyo Nugroho ini Kepala SMK Negeri Pring Surat. Belajarlah dari pohon pisang, pantang mati sebelum berbuah. Begitu kata Pak Priyo Nugroho. Kita simak selengkapnya, singkat dari paparan Pak Priyo, nanti kita banyak berdiskusi. Kepada yang terhormat Pak Priyo Nugroho, disilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil saya share screen dulu. Siapa? Silakan. Sip. Oke, tampilannya sudah nampak, Oke? Terlihat jelas. Oke, terima kasih. Warna oranye, Pak. Ya, betul, Oke. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Klik Media yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Perkenalan dulu, who am I? Ya, nih nama saya Priyo Nugroho, NIP dan seterusnya, HP bisa dicatat, email NUPTK Dapodik. Kenapa Bapak Ibu saya tampilkan sampai NUPTK Dapodik? Karena salah satu syarat ketika Bapak Ibu ingin mengikuti lomba di Kemdikbud adalah salah duanya adalah ini, NUPTK dan Dapodik. Ada yang mensyaratkan dua-duanya, ada yang mensyaratkan salah satunya. Karir saya sebagai guru dimulai dari 2005, dari guru GTT sampai 2009 sampai 2019 di SMK Negeri Bansari, kebetulan satu sekolah dengan Bu Upi tadi. Kalau Bu Upi tadi menyebutkan saya gurunya Bu Upi, itu kebalik, saya banyak belajar dari Bu Upi. Kemudian alhamdulillah dimutasi di September 2019, saya ditempatkan di SMK NAT di Pring Surat Temanggung. Kita lanjut, jadi izinkan saya menyampaikan moto saya, Bapak Ibu, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Muiz. Jadi saya punya moto ini, belajar dari pohon pisang, apapun kondisinya tetap berbuah. Kalau Bapak Ibu perhatikan, pohon pisang, kalau sebelum berbuah pun dia sudah muncul tunas. Nah, tunas itu adalah sebenarnya ide-ide kita sebenarnya. Jadi ide kita itu mulai dari kecil sampai besar, akhirnya mengeluarkan buah. Nah, buah itu adalah karya kita. Kalau kita perhatikan dari satu ide, buah pohon pisang, satu tundunnya ada berapa sisir. Dari berapa sisir ada berapa buah. Artinya, saya juga ingin dari satu ide itu bisa muncul banyak karya atau banyak buah yang dihasilkan. Entah itu mau buahnya masam, asam, atau mungkin sepet, atau mungkin manis, itulah karya. Kemudian, nah dari situ muncul yang namanya prinsip berkarya. Nah, prinsip saya dalam berkarya tadi saya sampaikan, idenya satu pohon, tetapi muncul banyak buah di pohon pisang. Dari satu tundun, misalkan 10 sisir, dari setiap sisirnya ada 20 pisang, berarti bayangkan saja, berarti dari satu ide bisa muncul berapa karya, seperti itu. Jadi saya menamakannya Sebaya CEO. Sebaya CEO itu satu ide, banyak karya, versi Priyo. Jadi saya nggak tahu versi Bapak Ibu bagaimana, tapi yang pasti versi saya adalah ini. Nah, tentu saja kita harus mau memulainya dari mana, ide kita mulai dari mana. Nah, kebetulan ide saya mulai dari 3D. Nah, apa itu 3D? Nah, 3D itu digital dengan dioda, bukan dimensi. Karena saya guru elektronika, saya waktu itu membuat media pembelajaran, saya beri nama 3D atau digital dengan dioda. Nah, dari digital dengan dioda, ini karya-karya saya, Bapak Ibu. Jadi mulai dari media pembelajaran, ada tinjauan ilmiah, ada artikel konseptual, ada penelitian, mulai dari PTK, kemudian R&D,
ada best practice-nya juga. Kebetulan 3D itu sudah saya bukukan juga, kemudian masuk jurnal penelitian, dan saya ikutkan beberapa lomba mulai dari 3D ini muncul berawal di tahun 2012. Dari tahun 2012 sampai 2019 banyak sekali karya dan perlombaan-perlombaan yang saya ikuti dari satu buah ide. Dan ya hasilnya pun seperti tadi saya sampaikan, ada yang kecut, ada yang sepet, ada yang manis, nah seperti itu. Nah, ini saya mau sedikit sharing step by step bagaimana kalau kita mau berkarya. Ini semoga step by step yang saya sampaikan ini bermanfaat lah untuk Bapak Ibu, tapi minimal ini yang saya lakukan. Nah, yang pertama adalah nawaitu Bapak Ibu. Niat dari Bapak Ibu berkarya itu apa? Nah, apa niat Bapak Ibu dalam berkarya? Apakah Bapak Ibu mau jadi the one, atau mau jadi the only one, atau mau the special one, atau apa? Nah, saya pribadi atau share and spread out, membagi, berbagi, dan menebar. Menebar apa? Menebar kebaikan tentu saja. Nah, ketika niat itu kita ikrarkan, nah insya Allah ya nanti hasilnya meleset atau tepat itu tergantung dari niat kita. Seperti kita beribadah. Kita beribadah niatnya adalah mendapatkan ridho dari Allah, seperti itulah. Semoga saja ketika kita berkarya, ketika niatnya kita tepat, insya Allah hasilnya pun tepat. Kemudian yang kedua, ide Bapak Ibu. Memang ide itu kadang-kadang muncul dengan tiba-tiba, tapi juga kadang-kadang sulit sekali mencari ide. Ini sedikit opini dari saya. Nah, ide adalah sesuatu yang spesial. Menurut saya ide itu sesuatu yang spesial. Dengan ide dapat membuat yang spesial. Spesial bila ide datang dari diri kita. Spesial tanpa telur tapi biasa dengan pengorbanan. Jadi Bapak Ibu kalau punya ide, pasti Bapak Ibu itu akan mengorbankan apapun itu, waktu, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang terpenting dari ide itu, kalau bisa Bapak Ibu mengeluarkan ide dari kita, jadi start with ide, stop plagiarisme. Jadi sebisa mungkin ide datang dari Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu punya ide, di antara ide-ide sampah kita, jika kita sabar mengais satu persatu, insya Allah akan ada emas berharga, walau hanya sebesar atom. Nanti saya sampaikan, kemungkinan di lomba yang kemarin terakhir saya ikuti, itu mungkin hanya ide kecil, hanya ide sebesar atom, tapi bagaimana kita mengolahnya sehingga bisa menjadi sebuah emas yang berharga. Nah, kemudian yang ketiga adalah tujuan dalam berkarya. Nah, mau dibawa kemana karya kita? Mau dibawa ke pembelajaran, mau dibawa ke angka kredit, mau dibawa lomba, atau mungkin hanya sebagai koleksi, atau mungkin jadi apa tujuan dalam berkarya itu? Nah, yang tahu pasti Bapak Ibu sendiri. Nah, saya sarankan tentu saja kalau kita punya ide, punya karya, karena kita sebagai guru, pasti tujuan utama kita adalah pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Supaya pembelajarannya tidak monoton, tidak hanya konvensional saja, tetapi saya jadi guru, 3D itu, 3D itu, digital dengan dioda. Selama ini kita bermain digital dengan IC, ternyata pakai dioda pun bisa, dan itu asik, anak-anak senang, dan lain sebagainya, menambah paham, dan kompetensi siswa juga meningkat. Nah, tentu saja dengan kalau mau ke angka kredit ya harus sesuai dengan buku 4 dan buku 5. Kalau mau lomba ya kita harus pintar-pintar, judulnya harus menarik bagaimana. Ketika orang judul 3D, 3D, orang pasti menebaknya adalah 3 dimensi. Tapi itu membuat suatu penasaran, maka karya kita akan dibaca. Nah, kemudian koleksi, apakah karya Bapak Ibu itu hanya jadi koleksi di lemari saja atau di sekolah saja? Tentu saja Bapak Ibu harus berani untuk mengujinya, menguji karya Bapak Ibu kemana? Ya tentu saja jangan hanya di sekolahnya saja, tetapi keluar, bisa di kabupaten, bisa di provinsi, bahkan di tingkat nasional, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ini yang terpenting, saya mengutip dari Prof. Winarno Surahmat dalam bukunya.
Ini jujur Bapak Ibu. Nah, kalau di bagian penutup Bapak Ibu bisa membaca, itu beliau menyampaikan selamat datang dan bergabung dalam satu komunitas kejujuran yang berskala dunia. Artinya kalau kita ingin berkarya, karya kita ingin diakui, maka kejujuran itu harus diutamakan. Nah, kemudian yang selanjutnya pasti Bapak Ibu harus punya yang namanya motivasi. Nah, kebetulan saya mendapatkan motivasi dari orang-orang hebat. Ini insya Allah nanti salah duanya saya tampilkan di sini. Yang pertama tentu saja guru saya ini Pak Hendro Martono. Di bukunya beliau menyampaikan menghargai dan tingkat kejujuran pribadi harus diletakkan pada tingkat yang utama. Kejujuran akan membangkitkan kepercayaan, kepercayaan akan menumbuhkan kesadaran. Nah, ini jadi kejujuran, menghargai karya orang lain itu harus diletakkan atau ditempatkan pada posisi yang utama. Insya Allah nanti kita akan percaya diri dan akan menumbuhkan kesadaran. Artinya kalau kita tidak menulis, tidak berkarya, kok kayaknya ada sesuatu yang kurang seperti itu. Kemudian motivasi yang kedua, Bapak Ibu pasti sudah kenal beliau, Pak Arif Edianto. Nah, ini motivasi saya ini ketika saya membaca bukunya Pak Arif, itu seperti saya ditampar Bapak Ibu. Benar sekali, saya seperti ditampar. Waktu itu saya belum tahu apa-apa. Ini kalimatnya di sini, mengajar 10 tahun mungkin dimaknai dengan kerja 1 tahun dan diulang selama 10 kali. Ini kalimat yang sangat nyelekit lah bagi saya seorang guru. Saya kerja selama 10 tahun kok hanya melakukan hal-hal yang sama. Tentu saja di buku ini Pak Arif itu menyampaikan kita jadi guru tentu saja setiap tahunnya kita harus melakukan hal yang berbeda, hal yang hal yang ada pembaruannya. Nah, ini jadi motivasi saya sendiri. Jadi paling tidak dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan 1 atau 2 karya. Tahun berikutnya dengan karya yang berbeda, dengan inovasi-inovasi yang berbeda, tentu saja akan menambah motivasi kita. Sehingga nanti kita bisa tersenyum, kelak kita di hari tua menikmati hasil kita, melihat murid-murid kita menjadi seseorang, menjadi generasi, bahkan dicanangkan 2045 Indonesia adalah generasi emas. Mungkin salah 1, salah 2, atau salah 10 juta itu adalah anak-anak kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berani, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus berani. Nah, saya awali dengan ini, Bapak Ibu, yang guru bahasa Indonesia pasti paham. Kalau saya guru elektronika, mohon maaf kalau misalkan salah. Jadi, bagi saya, coba berawalan itu takkan berakibat coba berakhiran an. Artinya, ketika Bapak Ibu berani mencoba, menemukan hal-hal yang baru, bagi saya, itu tidak akan menjadi cobaan. Jadi mencoba tidak sama dengan cobaan. Maka dari itu mari kita mulai mencoba. Nah, dalam berani ini kita harus berani mencari apa? Ya tentunya mencari sumber, mencari inspirasi, mencari apapun itu. Kemudian kita tidak malu bertanya. Kita harus percaya diri, tadi sudah disampaikan, kejujuran ditempatkan, diletakkan yang paling utama, bisa menimbulkan kesadaran, menimbulkan kepercayaan. Tetapi hashtagnya Bapak Ibu, tagarnya adalah jangan berlebihan. Kita yang wajar-wajar saja, supaya nanti karya kita pun karya yang karya yang bisa dinikmati oleh seluruh insan di dunia pendidikan, baik siswa, baik guru, baik rekan guru, rekan sejawat, dinas pendidikan, kementerian, seperti itu. Nah, dari berani ini kebetulan, alhamdulillah saya dipercaya menjadi fasilitator diklat online dan mentoring Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Nah, dari situ saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu dari teman-teman yang hebat. Salah satunya tadi ada Bu Upi juga masuk di sini. Kemudian ada Pak Arif Edianto yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian Microsoft dan Teams. Nah, jadi
Microsoft dan Teams sedang mengembangkan terkait dengan PJJ, Bapak Ibu. Jadi ini hanya salah satu, tentu saja banyak aplikasi lainnya, tetapi kebetulan kami di tim Dolmen bekerjasama dengan Microsoft menggunakan Microsoft Teams. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini saya dapat titipan berani berikutnya adalah mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kebetulan, alhamdulillah, kebetulan saya, Bu Upi, Bu Israwikah, dan mungkin di ruangan room ini juga ada yang dipercaya oleh Puspeka itu menjadi agen penguat karakter. Jadi Puspeka adalah pusat penguatan karakter. Nah, yang sekarang sedang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan adalah pelajar Pancasila. Nah, ketika kita membaca pelajar Pancasila, Bapak Ibu jangan mengartikan pelajar itu adalah yang berseragam putih merah atau putih biru atau putih abu-abu. Pelajar di sini yang dimasukkan adalah semuanya, masyarakat, guru, siswa, presiden, menteri, itu semuanya pelajar Pancasila. Dan yang dicanangkan oleh, yang diprogramkan pelajar Pancasila ini adalah 6 dimensi. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Mulai dari beriman, bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini 6 dimensi yang dikembangkan sebagai kita sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, kebetulan karena saya jadi agen penguat karakter, kemudian kemarin di GTK juga mendapatkan apresiasi, maka saya sebagai kepala sekolah tentu saja saya turunkan ini sebagai program di sekolah kami. Nah, di SMK Pring Surat ada program ini, Bapak Ibu, ada TRACE, ada Dakder, ada budaya maju mapan, ada menuju 1000 siswa, dan ada IETS. Nah, lomba kemarin saya baru satu program saya yang saya tampilkan di Kemdikbud kemarin. Jadi saya masih ada banyak program untuk bisa saya share, bisa saya tampilkan nanti di Kemdikbud. Nah, salah satu program saya yang kemarin saya ikutkan lomba adalah TRACE. Nah, apa itu TRACE? Nah, nanti kita simak bareng-bareng. Nah, ini Bapak Ibu, jadi tadi program saya. Kemudian ini Bapak Ibu, saya sedikit berpesan, jangan takut untuk beride, jangan takut untuk berinovasi, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk memulai, tidak ada kata terlambat. Maaf Bapak Ibu, saya paling benci ketika mendengar misalkan ada teman guru nun sewu, kelahiran, kalau sekarang yang mau pensiun itu kelahiran 60-an ya. Itu kalau sebentar lagi pensiun dan lain sebagainya. Artinya tidak mau berkarya, tidak mau berinovasi. Itu maaf Bapak Ibu, saya benci mendengarnya. Nah, mau pensiun pun tidak ada kata terlambat ketika kita mau beride, berinovasi, mencoba dan memulai. Nah, ini Bapak Ibu saya sedikit bercerita ketika saya menjadi kepala sekolah, ini starting point saya. Ini saya beri nama adalah ini Bapak Ibu MTMA, bukan My Trip My Adventure Bapak Ibu, tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan dari ada simbol kaki, ada warna merah putih, kemudian di peluk, itu artinya adalah suatu jejak dan kebanggaan. Nah, jadi yang dimaksud dengan MTMA adalah My Trace, jejakku, my admiration. Jadi jejakku, kebanggaanku. Saya sebisa mungkin membangun atau meninggalkan jejak untuk kebanggaan saya. Kebanggaan saya untuk siapa? Ya tentu saja yang pertama untuk sekolah kami, SMK NAT, SMK Negeri Pring Surat. Kemudian selain untuk sekolah, tentu saja, karena saya di Jawa Tengah, ya tentu saja untuk Jateng Gayeng, untuk Jawa Tengah. Lebih lagi, kalau saya diberi kesempatan, pasti saya akan membawa nama harum bangsa dan negara, insya Allah, kalau dipercaya oleh Kemdikbud. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, ide awalnya adalah,
ini Bapak Ibu, siswa abad 21. Kalau Bapak Ibu ingat, dulu siswa abad 21 itu kan ada C4. Ada communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Nah, kemudian kalau guru dan tenaga kependidikan abad 21 apa? Nah, tentu saja setiap sekolah, setiap guru, setiap instansi punya strategi sendiri-sendiri. Nah, yang kami kembangkan di SMK Pring Surat adalah ini, sama C4, cuman C4 versi kami, versi SMK Negeri Pring Surat, SMK NAT adalah communication, collaboration, consolidation, and commitment. Kita akhiri dengan komitmen bersama Bapak Ibu. Insya Allah dengan komunikasi, dengan kolaborasi, dengan konsolidasi, dan dengan komitmen, saya kira semua instansi, semua sekolah akan berjalan dengan baik. Dan ini adalah ide awalnya. Ide awalnya adalah ini C4. Saya kira di setiap sekolah Bapak Ibu juga sudah menggunakan ini, cuman mungkin Bapak Ibu mengemasnya harus lebih yang wow lagi mungkin supaya bisa dinikmati sampai di tingkat nasional. Nah, strategi ini kami beri nama TRACE. TRACE itu kalau bahasa Inggris di bahasa Indonesia kan adalah jejak, tetapi TRACE ini adalah sebuah akronim, adalah strategi C4. C4-nya apa? Communication, collaboration, consolidation, and commitment itu tadi. Itu yang kemarin saya presentasikan di di Kemdikbud kemarin. Jadi hanya ide kecil Bapak Ibu, cuman TRACE, cuman strategi C4, dan setiap Bapak Ibu sudah melakukan semua. Mungkin di di Pak Muiz, di Klik Media juga menerapkan ini. Di semua sekolah pasti menerapkan ini, komunikasi ini. Nah, ini saya sedikit akan memberikan ide untuk Bapak Ibu. Nah, Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim kemarin saya membaca tulisan beliau di bulan Februari, itu beliau menyampaikan bahwa sekarang itu siswa abad 21 itu enggak 4C, tetapi sudah 6C. Nah, beliau menambahkan C yang kelima adalah computational thinking, berpikir secara sistematis. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah compassion, atau bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan kemampuan-kemampuan kita itu kemampuan yang bermanfaat, seperti itu. Nah, ini sekarang sudah enggak lagi C4, tetapi sudah C6 atau 6C. Nah, silahkan nanti di sekolah kami, apakah TRACE itu nanti jadi strategi C6? Nah, kita nggak tahu. Nanti bagaimana itu kita nggak tahu lah. Ini, jadi kalau di SMK NAT ini masih saya tanda tanya ini, karena saya juga belum berpikir sampai ke sana. Silahkan nanti Bapak Ibu mengembangkan TRACE versi Bapak Ibu, tapi jangan TRACE-nya kami, karena itu nanti plagiarisme. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin yang saya presentasikan saya kira seperti ini di Kemdikbud. Jadi kemarin TRACE itu saya gunakan untuk SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, ini yang saya presentasikan. Jadi di SMK Pring Surat itu ada kemungkinan bencana pohon tumbang, licin, angin topan, kemudian tanah longsor. Nah, tapi yang terpenting kami di SMK NAT akan ini Bapak Ibu, jump to the future with new habit and culture. Kami akan mencoba untuk melompat ke masa depan dengan pembiasaan baru dan budaya baru, tentu saja yang kami kembangkan. Nah, ini daripada nanti ada pertanyaan, kemarin ditanyakan ini, kenapa kok tanda petiknya hanya di awal? Saya jawab, kalau di akhir saya beri tanda petik, nanti kami tidak melompat, karena itu sudah tertutup, seperti itu. Kemudian, nah ini karya saya, buku kami bertiga, ada Bu Upi, ada Bu Wika. Silahkan nanti Bapak Ibu menikmati karya kami. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih pada Mas Arief, kepada Pak Jidin, kemudian pada Bang Sofyan yang bersedia memberikan mukadimah di buku kami. Kemudian tentu saja silahkan Bapak Ibu, mumpung belum habis, mumpung belum naik cetak, silahkan Bapak Ibu yang ingin reorder bisa. Terima kasih untuk Mahameru Press, untuk Klik Media. Terima kasih telah
membukukan karya-karya kami. Semoga karya ini menginspirasi Bapak Ibu semua. Insya Allah siap nanti kalau untuk sharing. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priyo Nugroho. Detail dan jelas saya rasa gambaran bagaimana ketika Pak Priyo Nugroho mempresentasikan karyanya, Tris tadi di depan para juri, saya jadi ikut merinding gitu ya. Jadi tampilannya luar biasa sehingga mungkin ini yang kemudian menarik hati salah satunya ya, yang menarik hati para dewan juri sehingga beliau dinobatkan sebagai kepala inspiratif 2020. Terakhir kita beri kesempatan kepada Bu Wika, nama lengkapnya Israwikah. Beliau guru SMA inspiratif 2020 juga dari Jawa Tengah. Kita beri kesempatan kepada beliau, kepada Bu Israwikah, disilakan. Terima kasih Mas Muiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Klik Media dan Pustaka Mahameru atas kesempatan untuk menyampaikan sedikit pengalaman. Ya, kalau saya dibandingkan Bu Upi dan Pak Priyo ini masih kalah jauh, dan beliau berdua ini menjadi guru-guru saya juga. Bagaimana membangun sebuah kualitas diri dalam bidang pendidikan seperti itu sebagai seorang guru. Kalau tadi Bu Upi sudah menyampaikan trik juga, Pak Priyo juga, saya akan menyampaikan tentang sebetulnya apa yang saya bawa ketika saya maju ke kegiatan guru inspiratif ini. Memang, nah, screen saya bisa dilihat? Jelas Bu, jelas. Oh, nggih, ya. Jadi awalnya ini memang kita diminta untuk menuliskan tentang best practice mengajar, dan kebetulan ini saya mengambil dari kegiatan mengajar saya selama masa pandemi, dan ini adalah di awal sekali di mana saat itu pandemi masih menjadi hal yang menakutkan, ya sampai sekarang juga menakutkan sebetulnya, dan saat itu kita sebagai seorang guru dan murid-murid saya tentunya ini sangat kebingungan ketika, sebentar, saya tak ganti yang PowerPoint aja. Nah, yang ini aja. Ya, berawal dari keprihatinan kita saat itu tiba-tiba kita dihantam pandemi, jadi saya mengangkat literasi mitigasi bencana pandemi global COVID-19 melalui integrasi PBL, Problem Based Learning, dan Calamity Poster. Jadi saya guru geografi, jadi saya bertanggung jawab atas pembelajaran geografi pada siswa-siswa saya. Kebetulan saat itu memang dalam kondisi pandemi, yang menjadi prioritas adalah bagaimana anak-anak kita tetap sehat, tetap survive, dan pembelajaran di sekolah tetap bisa tersampaikan seperti itu. Ini kita lewati saja. Kenapa kok saya? Nah, ini maaf, Bu Wika, alur berpikir. Bu Wika, ya. maaf. Ini di tempat saya share screen-nya belum nampak. Tapi kurang tahu yang lainnya sudah nampak apa belum? Belum nampak Bu Wika. Saya juga belum. Ya? Saya juga belum. Belum nampak Bu Wika. Share screen-nya belum nampak. Share screen. Ini ya. Sudah? Sudah bisa? Nah, sudah jelas. Sudah. Mohon maaf. Lanjut. Jadi
ini ide saya. Kalau tadi Pak Priyo ide. Nah, ini ide saya. Jadi KD 3.7 geografi itu yang harusnya dibelajarkan di bulan Juni, itu saya nekat memajukan di bulan April awal. Kita off BDR itu mulai itu 16 Maret, jadi awal April saya sudah membelajarkan KD mitigasi bencana, karena memang kebetulan geografi ada KD-nya itu. Saya buat dengan model calamity poster. Kenapa kok bukan disaster? Nah, ide lagi. Kalau disaster itu kan umum, disaster bencana. Nah, kalau calamity ini sama-sama istilah bahasa Inggris, hanya penggunaannya mungkin jarang orang pakai, jarang orang tahu. Nah, istilah yang sama untuk menyebut maksud yang sama. Jadi calamity dan disaster itu sama. Jadi calamity poster ini poster kebencanaan yang mengkhususkan pada COVID-19. Harapannya di sini siswa memiliki literasi mitigasi bencana COVID-19. Selama pembelajaran memang saya juga mencoba membuat siswa tetap nyaman, dan saat itu saya sendiri itu nggak tahu Zoom, saya nggak tahu Meet seperti itu. Jadi sambil belajar, senjata saya cuma satu, WA group, seperti itu. Nah, ini yang menjadi andalan saya, murah meriah, ya, aplikasi sejuta umat ya, termasuk murid-murid saya. Jadi saya pakai WA group. Nah, ini pembelajarannya. Jadi saya juga nggak mewajibkan harus pakai aplikasi digital untuk membuat poster, tapi silahkan kalian boleh menggunakan media yang kalian punya seadanya, mau pakai cara konvensional, pakai kertas, pakai spidol, apapun lah, yang penting kalian bisa memahami kondisi sekarang dan bisa melakukan upaya survive di tengah pandemi seperti itu. Nah, ini pandemi COVID-19 menjadi masalah utama, kalau dalam bahasa Indonesia namanya point of view, yang seharusnya dibelajarkan kepada siswa. Dari permasalahan ini, siswa dituntut untuk berpikir kritis, kreatif sekaligus inovatif. Nah, pencapaian pelajar Pancasila, di sini profil pelajar Pancasila. Calamity poster ini menjadi pilihan saya dalam mengembangkan literasi bencana, karena dapat merepresentasikan keadaan yang sedang terjadi, dan saya yakin pesan yang akan tersampaikan lebih mengena. Poster ini juga efektif dikerjakan siswa secara mandiri di rumah dengan media yang dimiliki. Poster juga menjadi media komunikasi yang efektif yang bisa disampaikan kepada khalayak luas dengan media sosial. Jadi saya juga meminta siswa untuk mengupload hasil poster mereka, calamity poster mereka ke sosmed yang mereka punya. Ada yang lewat IG, ada yang lewat Facebook, ada yang lewat WA. Seperti itu. Nah, ini saya barengi juga dengan Google Form. Jadi saya mencoba mengetahui sejauh mana pencapaian model yang saya pakai ke siswa itu dengan Google Form. Jadi ada sumber ide substansi calamity posternya, materinya, bagaimana mereka membuatnya. Kemudian saya juga tahu bagaimana tanggapan mereka ketika saya memakai PBL, ya, yang saya kombinasikan dengan calamity poster tadi. Kemudian, nah ini literasi kebencanaannya saya juga jadi tahu. Nah, kemudian ini interpretasi, refleksi, dan penutup yang saya dapatkan dari pembelajaran saya di masa pandemi, yang salah satunya adalah calamity poster. Jadi ini yang saya presentasikan saat presentasi dan sesi presentasi dan wawancara kepada Dewan Juri saat pemilihan guru inspiratif Kemdikbud 2020. Ini hasil anak-anak kami SMA Negeri 2 Temanggung, calamity poster, jadi beragam. Nah, jadi best practice ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangkaian pemilihan guru inspiratif 2020
2020 di samping syarat administrasi dan wawancara. Saya nggak bicara banyak ya di sini karena memang saya pertama ini untuk maju ke tingkat nasional. Jadi kalau tadi Pak Priyo mengatakan ide, ya itu ide saya, kemudian ini juga berbekal saya nekat, cobalah ketika ada kesempatan, kenapa tidak dicoba. Urusan nanti lolos, tidak lolos itu belakangan, yang penting kita sudah berproses baik, seperti itu. Kemudian tadi Pak Priyo juga mengatakan, kalau saya tadi kita bakul, maksud yang dijual itu aja. Nah, kita cobalah membuat sesuatu, menjual sesuatu yang lain yang siswa kita, yang orang lain itu akan menikmatinya. Nah, itu mungkin kebanggaannya di situ kalau tadi Pak yang disampaikan oleh Pak Priyo. Itu saja Mas Muiz yang saya sampaikan, nanti lebih detail lagi ada di buku ya. Karya saya itu full, memang tak ada yang hilang dari apa yang saya tulis. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wika sudah menyampaikan sekilas dan detail dan rinci saya rasa yang dijelaskan Bu Wika. Bapak Ibu, di room meeting ini juga hadir Bapak Suparman, beliau terbaik kedua. Kemudian Bu Kiki dari Bengkulu, beliau juga terbaik kedua, guru inspiratif. Insya Allah webinar lanjutan untuk beliau-beliau ini akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Bukunya sedang kami siapkan sama dengan buku Pak Priyo dan kawan-kawan. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Nanti link absensi akan saya share di chat room. Bentar lagi akan saya share di chat room. Bapak Ibu silakan mengisi link absensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, bisa dinyalakan mic-nya ya, langsung di-on-kan saja mic-nya. Boleh bertanya ke Pak Priyo, ke Bu Upi, atau ke Bu Wika. Disilahkan, atau boleh mengetik di kolom chat. Ya, boleh mengetik di kolom chat. Mungkin diawali dengan raise hand dulu Pak. Nanti Oke, boleh, siap. Silakan kalau luring itu angkat tangan ya. Jadi boleh raise hand dulu, atau Bapak Ibu yang belum familiar dengan raise hand boleh mengetiklah di kolom chat ya. Nanti mic-nya bisa dibuka. Silakan Bapak Ibu. Paparan yang disampaikan Pak Priyo, Bu Wika dan Bu Aprilia bisa Bapak Ibu tanyakan di sini. Inovasi-inovasi yang mereka buat ya. Yang sudah berhasil memenangkan lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Ada Bapak Ibu? Atau sudah tidak penasaran karena penjelasannya detail? Disilahkan. Tidak ada, boleh raise hand Bapak Ibu, tidak apa-apa. Atau sudah punya karya, mau di-sharing dengan Bu Wika dan teman-teman, silahkan juga boleh ya, boleh. Silahkan Bu Berlian. Bu Berlian, silahkan Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Berlianti, temannya Bu Israwikah dulu, alumni yang sama juga di SMA 2. Ketemu di sini ya. Ya, salah satunya yang bikin saya ingin bergabung karena yang menang ini teman saya itu. Jadi ikut bangga, ikut senang Bu Israwikah. Semoga bisa nulari teman-teman yang lain. Amin, amin. Ya. Yang akan saya tanyakan untuk yang selamat dulu untuk Bapak Ibu, nggak cuma Bu Israwikah, juga Bu Upik dan juga Pak Priyo. Semoga menjadi motivasi kami untuk lebih meningkatkan lagi pembelajaran dengan siswa sehingga penerus bangsa kita menjadi lebih
SDM-nya lebih baik, lebih meningkat. Selanjutnya untuk pertanyaannya, untuk yang dipaparkan oleh Bapak Priyo tadi, sebenarnya masih penasaran penerapan pendidikan ini katanya dengan peningkatan pendidikan karakter ya berarti ya. Nah, untuk peningkatan pendidikannya di sini itu pembiasaannya itu melalui tadi metodenya menggunakan TRIS ini. Nah, TRIS ini penerapannya ke siswa seperti apa tadi belum dijelaskan, jadi masih membayangkan langkahnya seperti apa, kemudian pembiasaannya bentuknya seperti apa, ini masih belum terlalu jelas. Mungkin dari bukunya nanti juga lebih jelas ya, saya sudah pesan. Ya, kemudian yang kedua, untuk karya, itu kadang kita mempunyai ide, mempunyai gagasan, kemudian mungkin sudah pernah melakukan sesuatu metode yang sudah pernah kita praktekkan juga ke siswa kita, tapi kadang untuk maju, untuk melangkah lagi, atau sekedar menuliskanlah kegiatan kita, itu memulainya sangat sulit. Nah, untuk Bu Isrowikah, tolong kami diberi motivasi lah, langkah awalnya seperti apa supaya kita berani untuk menulis, mulai menulis 1 kalimat, 2 kalimat seperti itu biar akhirnya bisa menjadi sebuah karya yang insya Allah bermanfaat seperti itu. Terima kasih, itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Berlian tadi ya, Bu Berlian. Berikutnya satu lagi di bawah setelahnya Bu Berlian, mungkin silahkan. Tadi Bu Berlian menyampaikan 2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Suparman, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salam. Saya apresiasi buat teman-teman hebat yang menginspirasi untuk guru-guru Indonesia tentunya. Terima kasih atas paparannya pada hari ini. Sangat menarik sekali sebagai motivasi untuk bagaimana untuk berbenah diri lagi dan bisa share. Saya ini lebih bertanya kepada dulu Pak Priyo. Bapak ini banyak ide, mungkin lebih dijelaskan lagi untuk Pak Priyo kiat dan triknya tadi yang press tadi, karena tadi di share-nya tidak goyang di laptop saya, mungkin ada masalah jaringan atau bagaimana. Titik kriterisnya tadi itu di mana intinya dalam proses Bapak dalam pengelolaan sebagai kepala sekolah untuk lebih dijelaskan secara detail. Mungkin ada ide-ide apa yang bisa membangun untuk guru-guru untuk mau menulis. Begitu juga mungkin dengan pemateri Bu Wika atau dengan Pak Bu Aprilia tidak terlalu jelas, lebih disampaikan kepada motivasi, kiat mungkin bagaimana kita bisa lebih mengembangkan diri sambil berlian adalah banyak yang teman-teman kita semuanya punya ide tapi takut untuk membuat suatu karya. Padahal pada dasarnya adalah bagaimana kita saya syukur sekali bisa kenal dengan Ustaz Ahmeru, Pak Mis tentunya salah satu menginspirasi untuk bukan untuk menjadi yang terbaik, tetapi adalah bagaimana untuk bisa menulis. Mungkin Bu Wika sebagai guru bahasa Indonesia, guru geografi ya, Wika. Atau Bu Aprilia mungkin tidak terlalu jelas tadi, lebih dijelaskan lagi secara detail apa sih inti dari yang bisa dalam proses kegiatan pembelajarannya, apa yang menjadi karakternya sehingga sangat menarik di masa pandemi ini yang bisa kami jadikan imbas untuk proses PBM di sekolah kami tentunya dalam PJJ lagi yang berlanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suparman. Beliau juga guru inspiratif terbaik kedua. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan dulu untuk sesi kali ini. Ada satu pertanyaan juga dari Bu Budi Wahyuningsi di kolom chat. Baik, pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak Priyo Nugroho. Pertanyaan pertama dari Bu Berlian tadi, bagaimana implementasi TRIS kepada siswa?
implementasinya seperti apa. Kemudian ini juga pertanyaan untuk Pak Priyo dari Bu Budi Wahyuningsi ada di kolom chat. Dalam menerapkan 4C di sekolah dengan beragam pemahaman, kompetensi, dan kepribadian, hambatan apa yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Silahkan kepada Pak Priyo, waktu sepenuhnya saya berikan. Ya, jadi gini Bapak Ibu, langkah-langkah TRACE itu sebenarnya tadi sudah saya sampaikan bahwa TRACE itu sebenarnya tidak hanya digunakan hanya di sekolah saja, mungkin Bapak Ibu di kelas, di masyarakat dan lain sebagainya itu bisa digunakan TRACE ini. Jadi sekali lagi TRACE yang saya kembangkan strategi keempat adalah komunikasi, kolaborasi, konsolidasi, dan komitmen. Tentu saja Bapak Ibu sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Bu Berlian. Silahkan Bapak Ibu membeli buku kami, nanti insya Allah akan jelas di sana. Tapi yang pasti TRACE itu karena tadi katanya adalah komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi, maka itu jadi satu tindakan untuk kita mengkoordinasikan masalah-masalah yang ada di sekolah, masalah-masalah yang ada di kelas, masalah antar siswa, itu bisa dilakukan dengan TRACE. TRACE 3 kata pertama itu adalah satu rangkaian kegiatan. Kemudian yang kedua, kita sudah komunikasi, sudah koordinasi, sudah konsolidasi, tapi kalau tidak ada komitmen, pasti akan terputus di tengah jalan. Nah, bentuk dari komitmen yang kami terapkan di di SMK Pring Surat, itu saya sebagai kepala sekolah itu saya diskusi face to face Bapak Ibu. Saya diskusi face to face setiap guru tanpa terkecuali, setiap tenaga kependidikan tanpa terkecuali. Mulai dari KTU, staf TU, kemudian tukang kebun, tukang kebersihan, semuanya saya ajak diskusi satu persatu, tidak di forum rapat, tetapi face to face. Nah, karena kalau di forum rapat, mungkin sama halnya di sekolah Bapak Ibu, hanya guru-guru tertentu atau tenaga kependidikan tertentu yang berani mengemukakan pendapat. Tetapi ketika face to face, kita ajak diskusi, pasti ide-ide akan muncul. Begitu juga dengan siswa, tapi kalau siswa itu ranahnya ke guru. Di guru pun juga mengajak diskusi, bisa saja tidak bertatap langsung muka, tetapi lewat WA atau lewat apapun. Bahkan dengan TRACE ini, siswa di sekolah saya itu ada keberanian untuk WA ke saya, menyampaikan gagasannya, Pak, pelayanan di TU kurang baik, saya kok seperti ini. Nah, maka itu jadi masukan saya untuk memperbaiki sistem yang ada di SMK Pring Surat, seperti itu. Jadi, kalau terkait dengan buku, itu sebenarnya TRACE itu ada 5 langkah Bapak Ibu. Yang pertama tadi komunikasi, koordinasi, konsolidasi, itu langkah pertama. Kemudian langkah keduanya adalah komitmen. Langkah ketiga kami sosialisasi. Kemudian langkah keempat kami adalah gotong royong Bapak Ibu. Terus yang kelima adalah pembiasaan. Nah, sekaligus menjawab, tadi mungkin ada pertanyaan terkait dengan pembiasaan, karakter yang dijalankan di SMK Pring Surat. Tadi kalau Bapak Ibu menyimak slide saya, program saya adalah TRACE, kemudian ada Dakder, ada Budaya Maju Mapan. Nah, Dakder itu adalah akronim dari Budaya Apel Pagi dan Doa Bersama. Nah, kebetulan yang punya ide ada di ruangan ini, Pak Suryanto. Nanti bisa sharing, nanti Pak Suryanto bisa menyampaikan idenya. Jadi, Dakder itu Budaya Apel Pagi dan Doa Bersama. Jadi, dulu sebelum masa pandemi, kita jam 06.45 itu sudah apel pagi di sekolah. Diawali doa bersama, menyampaikan informasi-informasi selama 15 menit, dilanjutkan dengan literasi, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha, kemudian yang beragama non-muslim dengan guru-guru yang seagama, kemudian nanti endingnya ada di sholat duhur berjamaah dan diakhiri dengan kultum. Nah, itu salah satu pembiasaan yang ada di sekolah kami. Nah, kemudian bagaimana ketika pandemi? Nah, karena kita semua diarahkan pakai daring, nah kita dakdernya setiap pagi sampai dengan detik ini kita masih melaksanakan dakder. Mulai dari guru, karyawan, kita berada di satu room untuk menyampaikan pendapat-pendapat, berdoa bersama, kemudian kita namakan apel pagi online.
Seperti itu. Begitu juga dengan siswa. Siswa mulai jam ini yang semester ini kita laksanakan, wali kelas setengah 8 sampai jam 8 itu menyiapkan anak-anak. Memang kendala pasti ada. Bahkan ini mungkin keterlibatan siswa sampai saat ini 10% sampai 20%, dan itu adalah masalah. Dan masalah itu harus dipecahkan. Ini bisa jadi ide Bapak Ibu. Dari masalah yang 10% ini bisa jadi ide Bapak Ibu untuk berkarya, bagaimana memecahkan dari 10% jadi 90% katakanlah. Bapak Ibu bisa buat penelitian dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu saya kira. Kemudian terkait dengan ide, memang tadi saya katakan ide itu kadang tiba-tiba muncul seketika, tapi kadang-kadang sangat sulit. Nah, biar ide kita ketika muncul atau kita mendapatkan sulit, Bapak Ibu harus punya kalau saya menyebutnya, saya punya buku catatan, saya beri judul buku saya adalah buku konsep. Jadi misalkan hari ini saya kok punya ide A, saya tulis perkara mau saya kerjakan atau enggak, tapi kalau tertulis, suatu ketika Bapak Ibu membuka-buka, pasti itu akan, oh saya punya ide ini, langkah selanjutnya apa, seperti itu. Jadi mohon maaf Pak Muiz, mungkin mic-nya teman-teman ada yang di, ya, makasih. Itu jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ide itu memang yaitu tadi kadang-kadang gampang, kadang-kadang sulit. Tetapi ketika Bapak Ibu punya ide, yaitu harus berani Bapak Ibu, harus berani mencoba. Bapak Ibu harus yakin bahwa coba berawalan itu tidak akan jadi cobaan untuk Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Kemudian itu tadi terkait dengan trace sudah saya sedikit sampaikan. Lebih lengkapnya, lebih detailnya, monggo Bapak Ibu bisa membaca di buku kami. Mungkin itu Pak Muiz. Nah, mungkin bisa dilanjut Bu Wika, langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Monggo Bu Wika. Ya, Bu Berlian. Terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya saya masih jauh dari penulis gitu ya. Jadi memang ketika saya membelajarkan tentang calamity poster itu saya pun belum punya ide saat itu kalau namanya calamity poster. Jadi saya hanya modal, udahlah anak-anak yang penting tahu literasi COVID-19 dari mulai bagaimana mereka menjaga diri mereka, survive, bagaimana mereka tahu penyebarannya dan yang lainnya. Itu kemudian saya muncul poster lah. Jadi biar anak-anak enjoy belajar karena memang betul-betul saat itu kita seperti kehilangan anak ayam kehilangan induknya ya, sama-sama nggak tahu belajar online. Itu tadi saya sampaikan Zoom, Google Meet dan yang lainnya kita nggak tahu. Jadi saya hanya modalnya WA group. Kemudian saya ambil ide 3.7 maju jadi 3.5 KD-nya itu, jadi maju dulu. Kontekstualnya di situ. Jadi mungkin di Yuri itu nilai plusnya. Nah, untuk yang menulis ini memang saya kan tulisnya belakangan. Jadi saya baru punya ide poster, masa poster aja, masa poster kebencanaan. Nah, kita baca, semakin banyak kita baca memang kemudian literasi kita kan semakin tinggi ya, karena kita jadi tahu, oh ada istilah ini, oh ada alur seperti ini ketika kita menuliskan sesuatu. Jadi calamity poster itu pun saya nemu dari kamus. Kok enggak disaster ya? Disaster kok biasa. Nah, kemudian saya coba tuliskan. Nah itu aja sederhana sebetulnya yang saya tuliskan, dan itu selain baca kemudian saya tanya. Di sini ada Bu Rina, ini sumber pertanyaan saya, guru bahasa Indonesia SMA 2, itu saya ceriwis, Bu Rina, bla 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 bla. Nah, memang saya sering tanya seperti itu. Kalau nggak tanya kita nggak tahu, ya. Dan tadi berani, triknya Pak Priyo itu berani. Kalau kita nggak berani, kita tahu kita nggak berani menuliskan, kita kirimkan ya
ya bagaimana kita akan tahu kapasitas tulisan kita seperti itu. Pak Suparman tadi juga ada pertanyaan buat saya ya? Ya, ada Bu, ini pertanyaan dari Pak Suparman, ide untuk guru agar mau menulis itu apa? Ini sebenarnya sudah dijelaskan ya sama Pak Priyo tadi. Mungkin Bu Israwika bisa menambahkan ya. Iya. Oke. Ya, untuk ide menulis memang ide itu kadang datang belakangan. Karena ketika kita menuliskan di awal pun belum tuh ketika kita terapkan sesuai dengan ekspektasi kita kenyataannya. Jadi ya alangkah baiknya kalau Pak Priyo tadi menyampaikan tulis aja semua idenya, bagus. Dan saya juga mulai belajar seperti itu dari Pak Priyo. Dan Bu Berlian ini guru matematika, saya yakin lebih banyak pengalamannya dibandingkan saya karena lebih luas juga cakupannya untuk membelajarkan anak-anak literasi numeriknya yang bisa dihubungkan dengan kondisi kontekstual. Jadi itu ya tulis aja lah, saya juga modal nekat seperti itu. Dan ini juga baru pertama saya menekatkan diri untuk maju ke tingkat nasional dengan modal tanya tadi, baca tadi. Itu aja. Oke, Pak terima kasih Muiz, Bu Wika. Maaf, Pak Muiz sedikit menambahkan ya. Silakan sedikit Bu, menambah. Pak. Silakan. Saya share screen dulu sebentar. Ini menjawab pertanyaannya Bu Budi Wahyuningsih. Jadi ini Bu Budi, kemarin yang saya presentasikan, presentasi saya kayak anak TK Bu, seperti ini Bu. Jadi memang gimana caranya untuk ini. Ini kemarin guru saya itu Pak Arief itu mengkritik ini terlalu ramai dan lain sebagainya, tapi saya nggak bisa. Saya senangnya yang rame-rame seperti itu. Jadi ini penerapannya ini Bapak Ibu. Nah ini komunikasi, koordinasi dan konsolidasi. Jadi ini nih dilakukan setiap hari di sekolah kami. Kalau yang atas ini dulu sebelum pandemi, nah ini selama pandemi ini. Guru dengan siswa, kemudian guru kepala sekolah dengan GTK, kemudian apel pagi guru ini pas pandemi ini ya seperti ini. Jadi sebenarnya hambatan, kendala itu juga ada di sini. Sebenarnya komunikasi, koordinasi, konsolidasi ada hambatannya dan sekaligus sebagai solusi. Sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi permasalahannya. Dengan komunikasi, koordinasi, konsolidasi, dan ini di SMK Pringsurat saya terapkan untuk semua untuk semua kegiatan di tingkat manajemen, antar guru, waka dengan stafnya, TU dengan stafnya, siswa, guru dengan siswa, siswa dengan siswa seperti itu. Nah, kemudian TRIS tadi ini yang pertama komunikasi, coordination dan consolidation, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ini Bapak Ibu, komitmen. Ini yang saya lakukan. Ini adalah face to face, diskusi satu persatu, dan setiap GTK ini ada ini Bapak Ibu. Bisa nanti ditanyakan di room ini ada yang dari SMK Pringsurat, ada Pak Hadi, ada Pak Jumeno, ada Pak Suryanto. Ini setiap guru ada ini, dan ini adalah komitmen kita bersama. Ketika mulai melenceng dari komitmen, kita tunjukkan ini. Nah, ini kita sudah bersama-sama untuk menyepakati. Ada 10 item yang kita sepakati, yang kita komitmenkan untuk membangun sekolah kita. Nah, tinggal nanti tentu saja di sekolah Bapak Ibu akan berbeda dengan yang masalah-masalah yang dihadapi di SMK Pringsurat seperti ini. Ini secara cepat, ini sosialisasi, gotong royongnya ini, kemudian pembiasaannya ini salah satunya adalah 5R yang kami terapkan. Nah, ini adalah gambaran sekolah kami saat ini. Ini sekolah di tengah hutan Bapak Ibu, SMK Pringsurat itu. Gitu. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Pak Priyo. Berikutnya kita baca dulu di chatroom, ada Pak Riyadi dari Wonosobo. Mau tanya Bapak dan Ibu inspiratif untuk sumber informasi valid perlombaan seperti itu, perlombaan dari Kemdikbud, dari mana nggih? Media sosial seperti Instagram dan lain-lain atau ada edaran resmi? Pak Priyo mungkin bisa menjelaskan ini? Oke, terima kasih Pak Ibu. Pak Riyadi ya? Pak Riyadi, ya Pak Riyadi dari Wonosobo. Kalau nggak salah Pak Riyadi ini SMK Negeri Kalibawang ini. Nah, itu kepala sekolahnya juga hebat itu teman saya, Bu Amin Nurita.
itu juga juara nasional 2016 Nobel Inovasi Pembelajaran. Ketika itu dulu musuh saya ketika musuh tapi sahabat, sampai sekarang bersahabat. Kita punya namanya 3 jempol itu. Nah, Bu Amin pasti tahu apa itu 3 jempol. Nah, jadi dulu ketika saya jadi guru itu website wajib setiap hari saya buka minimal 3 kali, pagi, siang, sebelum pulang. Itu yang pertama webnya Direktorat SMK karena saya di SMK. Kemudian yang kedua webnya Kemdikbud. Kemudian yang ketiga webnya Kesharlindung. Dulu namanya Kesharlindung, Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Guru. Itu di situ itu sumber informasi lah. Sekarang kan kalau dulu mungkin IG, Facebook tidak terlalu ramai seperti sekarang. Kalau sekarang Bapak Ibu silahkan follow Instagramnya miliknya Puspeka. Itu cerdas berkarakter IG-nya. Itu di situ juga ada perlombaan-perlombaan Bapak Ibu di situ. Kemudian IG-nya GTK Dikmensus, di situ juga ada lomba-lomba seperti itu. Jadi memang informasinya memang dari situ. Selain kadang juga dari pusat, dari provinsi juga share surat-surat resmi melalui cabang dinas, biasanya nanti MKKS nge-share dan lain sebagainya, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, yang terpenting lagi, kalau Bapak Ibu ingin ikut lomba sebenarnya, kadang lomba itu kita kadang memiliki idealisme yang tinggi ya, terkait dengan sebuah karya, apalagi misalkan kita patokannya buku 4, itu tidak bisa Bapak Ibu, atau patokannya mana, prof mana, profesor mana, dari kampus mana, itu tidak bisa Bapak Ibu. Saya pernah dibantai habis-habisan sama Prof. Supardi di di ajang lomba UGRIS waktu itu, bareng Bu Amin Nurita juga bareng dibantai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menurunkan ego, menurunkan idealisme, dan Bapak Ibu harus nurut, harus manut dengan selingkungnya. Nah, selingkungnya dari mana itu biasanya di sistematika atau di informasi lomba pasti disampaikan. Dan kadang itu ketika kita kita ngikuti selingkung itu kadang juga aneh. Nah, justru malah keanehan itu adalah kunci utama atau kunci penting kita mengikuti sebuah lomba, karena kalau kita bisa membuka kunci itu, maka itu jadi pintu kita minimal masuk finalis, misalkan seperti itu, syukur-syukur bisa 5 besar, bahkan bisa juara. Seperti itu. Itu saja Pak Muis. Terima kasih Pak Priyo. Berikutnya Bapak Ibu, setelah di bawahnya Pak Riyadi, ini juga pertanyaan untuk Pak Priyo ini. Dari Bu Esti Aryani. Kadang muncul ide atau mau dilaksanakan, tetapi ketika rutinitas pekerjaan dan kesibukan, akhirnya ide tersebut belum terrealisasi. Mohon petunjuk agar ide yang kita miliki bisa kita realisasikan. Terima kasih atas ilmu dan pencerahannya. Bu Esti Karanganyar Kebumen. Silakan Pak Priyo. Terima kasih Bu Esti. Itu tadi Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan di depan, ide itu spesial bila ide datang dari diri kita sendiri, spesial tapi tanpa telur, Ibu, tapi biasa dengan pengorbanan. Lah itu kata kuncinya adalah biasa dengan pengorbanan. Jadi ketika kita punya ide, banyak yang kita korbankan, dan saya pun banyak yang saya korbankan. Korban waktu, korban keluarga, korban pekerjaan yang menumpuk dan lain sebagainya. Tapi ya dari situlah kita belajar manajemen waktu, Bu. Jadi bagaimana kita memanage waktu dengan baik, kadang kita harus kerjaan kita berapa jam, untuk keluarga berapa jam, seperti itu memang harus kita bagi manajemen waktunya. Mungkin tidak ada trik khusus terkait dengan eksekusi ide kita, tetapi itu biasa dengan pengorbanan. Itu yang harus dikerjakan oleh kita. Saya teringat suatu kalimat ya, mungkin kalau dijadikan tulisan jadi satu paragraf dari Pak Prapto. Pak Prapto itu juga salah satu guru hebat di Temanggung, guru SMP 6 Temanggung. Beliau pernah mengatakan, dalam 1 tahun pembelajaran, kalau dianggap itu sebagai 100%, apakah Bapak Ibu itu mengerjakan
pekerjaan untuk mengajar siswa mengerjakan administrasi dalam satu tahun pelajaran? Tentu saja tidak. Nah, janganlah waktu Bapak Ibu itu dikorbankan selama 1 tahun pembelajaran untuk belajar, mengajar siswa, mengerjakan administrasi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu harus punya ego. Sediakan ego mungkin bisa 5% atau 10% untuk kebutuhan Bapak Ibu. Kebutuhan Bapak Ibu apa? Ya mungkin naik pangkat, ikut lomba, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan misalkan mau naik pangkat, ikut lomba, kita berkarya, insya Allah pekerjaan-pekerjaan utama kita juga tidak akan kita tinggal, justru malah itu menambah motivasi kita dalam berinovasi dalam kelas kita, dalam pembelajaran, seperti itu. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Priyo. Bapak Ibu saya ingatkan kembali untuk mengisi absensi ya. Jadi absensi dulu diisi, nanti sertifikat akan kami share lewat grup WA. Silakan Bapak Ibu mengisi absensi. Saat ini yang sudah mengisi daftar hadir baru 20 orang. Di room meeting tadi saya melihat ada sekitar 50 lebih ya. Ada 59 orang tadi. Nah, silakan mengisi absensi. Demikian Bapak Ibu. Ada lagi yang bertanya? Oke, ini dari Pak Muhammad Munfasil. Izin bertanya Pak Priyo. Saya pernah mengirimkan sebuah tulisan ke penerbit. Kemudian oleh editor dikembalikan. Bagaimana caranya untuk motivasi supaya tulisan saya bisa diterbitkan kembali? Terima kasih. Silakan Pak Priyo, ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Priyo. Ya, kejadian yang sama Pak dengan saya. Waktu itu saya juga mengirim ke penerbit itu dikembalikan. Karena gini, kalau saya dari SMK, kebetulan saya guru kejuruan, penggunaan bahasa, tata bahasa, kata, kalimat, dan lain sebagainya, teknik dengan PUB, maaf kalau saya salah, di tata bahasa itu berbeda. Lah bagaimana sebenarnya kita ya melobi atau diskusi ya dengan editor supaya memang kalau saya menggunakan bahasa sesuai editor maka pesan itu tidak tersampaikan. Pesan itu tidak tersampaikan karena kadang bahasa teknik itu berbeda dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah kita perbaiki kok masih ditolak ya ganti penerbit aja ke Klik Media atau ke Mahameru Press, insya Allah diterbitkan Pak. Itu seperti itu. Ya itu aja mungkin Pak Muiz. Terima kasih Pak Priyo. Pak Mufasil terkait dengan penerbit. Kebetulan ini Pak, ini ada Pak Suari dari Klik Media. Mungkin Pak Suari bisa memberikan saran atau masukan ya juga kepada teman-teman yang lain yang berencana ingin menerbitkan naskah bukunya. Pak Suari bisa menambahkan Pak Suari? Mic belum nyala Pak Suari. Ya, terima kasih Pak Muiz. Bapak Ibu, bahwa dalam penerbitan itu ada 3 cara kita untuk menerbitkan tulisan. Ya. Yang pertama kita bisa menggunakan istilahnya self-publishing, kita menerbitkan sendiri. Artinya buku itu kita susun, kemudian kita layout, kita edit, kita desain sendiri sampulnya, kemudian kita pergi ke percetakan, kita cetak, kemudian ya kita jual atau kita pakai di kelas. Itu self-publishing dan itu pasti terbit Bapak Ibu, karena yang berhubungan atau berinteraksi hanya 2 pihak di situ, yaitu pihak penulis dan percetakan. Jadi hanya dua pihak itu saja, sehingga kalau yang begitu pasti terbit. Tapi tidak ada ISBN Bapak Ibu. Ya, kalau diajukan kenaikan pangkat mungkin masih bisa, tetapi nilainya tidak begitu besar. Kemudian yang kedua ada penerbit indie Bapak Ibu. Penerbit indie itu ada penerbit seperti kami, Klik Media dan Mahameru, dan juga penerbit-penerbit indie yang lain. Di penerbit ini kami menerima naskah buku, kemudian kita edit, ya, diedit, kemudian di layout. Nah, di penerbit indie itu masih bisa bermacam-macam versi, Bapak Ibu. Ada penerbit indie yang kemudian memberikan keleluasaan kepada penulis
bisa jadi begini, Bapak Ibu bisa nge-layout sendiri, bisa ngedit sendiri, bisa desain sampul sendiri, misalkan ya. Tinggal ISBN saja yang nggak bisa, karena ISBN harus ke penerbit. Ya, ke penerbit ISBN itu bisa. Ya, itu akan lebih hemat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa desain cover sendiri, ngedit sendiri, layout sendiri, hanya tinggal ISBN dan bukti cetak. Kalau bukti cetak itu wajib Bapak Ibu, karena tiap penerbit ya kalau mendaftarkan ISBN itu punya kewajiban untuk mengirimkan bukti cetak itu 3 ya, yang 2 ke Perpusnas, 1 ke perpustakaan provinsi. Itu kewajiban penerbit untuk mengirimkan bukti cetak dari setiap ISBN yang diperoleh dari Perpusnas. Ya, jadi itu yang paling ringan. Jadi kalau ingin menerbitkan buku di Penerbit Indi, yang paling ringan teknisnya yang seperti itu. Jadi sendiri, layout sendiri, desain cover sendiri, kemudian tinggal daftarkan ISBN oleh penerbit dan dicetak oleh penerbit atau ke percetakan. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian juga bisa yang edit juga bisa dari pihak penerbit, yang nge-layoutkan juga bisa dari penerbit, desain sampul juga dari penerbit, itu juga bisa, semua ke penerbit juga bisa Bapak Ibu. Itu di Penerbit Indi, seperti itu, juga seperti yang ada di kami, Klik Media dan Mahameru. Yang ketiga, selain ke Penerbit Indi, juga bisa ke Penerbit Mayor. Mungkin yang ditanyakan oleh Bapak tadi, itu yang ke Penerbit Mayor. Kalau ke Penerbit Indi itu kan, tidak seselektif penerbit mayor Bapak Ibu. Kalau ke penerbit mayor karena arahannya itu atau tujuannya, goalnya adalah profit, sehingga ini buku ini layak apa enggak untuk diterbitkan sesuai dengan visi misi dari penerbit dan sebagainya, itu ada seleksi ketat di situ tentang kesesuaian naskah yang dikirim oleh Bapak Ibu dengan apa yang menjadi visi misi dari penerbit, sehingga tidak semua naskah memang bisa tembus ke penerbit mayor. Namun kalau ke penerbit Indi itu saya yakin pasti bisa, karena penerbit Indi itu melayani atau memfasilitasi guru agar bukunya bisa terbit, karena guru menerbitkan buku itu kan goalnya macam-macam. Ada yang ingin hanya untuk aktualisasi diri, hasil karyanya bisa terekspos, ada juga yang hanya butuhnya itu kenaikan pangkat dan lain sebagainya, atau hanya ada yang untuk koleksi sendiri, macam-macam. Dan di penerbit Indi itu kami memfasilitasi agar kebutuhan guru itu bisa tersampaikan atau bisa terrealisasi. Jadi saran kami, untuk kata Pak Priyo tadi, jika ke penerbit mayor memang agak susah dan prosesnya agak lama, ya. Kemudian kalau ke penerbit Indi itu lebih cepat prosesnya. Itu Pak Muiz, tambahan dari saya. Terima kasih Pak Muiz. Terima kasih Pak Suari, mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Mufasil tadi ya. Baik, berikutnya ada Ahmad Rizani, izin bertanya, bagaimana sistem dalam penerbitan buku antara penulis dan penerbit? Apakah dengan royalti atau yang lainnya? Ini bisa bantu saya jawab ya. Jadi yang dijelaskan Pak Suari tadi, kalau di penerbit mayor itu dengan sistem royalti Bapak Ibu. Jadi kalau penerbit Indi tidak ada sistem royalti. Ini ringkasnya seperti itu. Ringkasnya seperti itu. Bapak Ibu bisa mengirimkan naskahnya ke Pustaka Mahameru atau Klik Media. Berikutnya, pada proses penerbitan naskah, apa ada juga uji kemiripan dengan software tertentu agar tidak terjadi plagiasi? Pak Suari bagaimana? Bisa menjawab pertanyaan Pak Ahmad Rizani? Ya, Pak Muiz, kalau di penerbit Indi, naskah menjadi tanggung jawab sepenuhnya di penulis Bapak Ibu, sehingga penerbit Indi tidak sampai menggunakan Turnitin dan sebagainya untuk ngecek berapa persen plagiasinya dan lain sebagainya. Sehingga jadi kami semata-mata, kalau di penerbit Indi seperti kami, semata-mata membantu kelancaran guru untuk bisa menerbitkan buku. Intinya itu Bapak Ibu. Jadi tidak sampai sedetail untuk mengecek keaslian dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu.
Ya, terima kasih Pak Suari. Bapak Ibu ada lagi, saya ingatkan kembali untuk mengisi absen ya, mengisi absen. Saat ini yang mengisi absen masih 29 orang. Saya share ulang di chat room. Silakan mengisi absen kehadiran webinar untuk mengunduh sertifikat. Nanti link sertifikat akan kita bagikan di grup WA. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Saya mewakili penerbit bersama Pak Suari kepada Pak Priyo Nugroho, Bu Aprilia Palupi, dan Bu Israwikah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa menerbitkan naskah asli beliau bertiga dalam bentuk buku. Bapak Ibu yang ingin berminat memiliki bukunya, silahkan memesannya melalui Bapak Ibu penulis atau melalui penerbit langsung boleh, seperti flyer yang disebarkan oleh Pak Priyo, saya dan kawan-kawan yang lain. Kita akhiri webinar pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.